Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, para pemuda menyebar berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain dengan menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Teks proklamasi kemudian berhasil diseludupkan ke kantor pusat pemberitaan Jepang, Domei, atau yang sekarang kita sebut dengan Kantor Berita Antara. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, wartawan kantor berita Domei, Syahrudin, berhasil menyeludupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen. Pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa segera memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan agar tidak berdampak luas. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio disegel oleh Jepang. Para pemuda kemudian merakit pemancar radio baru dengan kode panggilan WK1. Dari pemancar radio inilah berita proklamasi terus disiarkan. Maladi kemudian memprakarsai pendirian Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui berbagai surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Kemudian pemerintah Republik Indonesia menugaskan para gubernur kembali ke wilayah tugasnya masing-masing untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Tokoh-tokoh gubernur tersebut sebagai berikut: 1. Teuku Muhammad Hasan untuk daerah Sumatera, 2. Samratulangi untuk daerah Sulawesi, 3. Ketut Puja untuk daerah Nusa Tenggara, 4. IR Muhammad Nur untuk daerah Kalimantan. Terbentuknya pemerintahan NKRI. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selanjutnya, para pemimpin negara membentuk kabinet dan kelengkapan negara lainnya untuk membentuk Indonesia sebagai negara dan pemerintahan yang sah. Sidang pertama PPKI dilakukan berkaitan dengan terbentuknya pemerintahan NKRI yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ketiga, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Sidang kedua PPKI, tanggal 19 Agustus 1945. Secara lebih rinci, beberapa hasil keputusan sidang kedua PPKI sebagai berikut. Pertama, membentuk kementerian dan lembaga negara Indonesia. Kedua, pembentukan provinsi serta pemimpin daerah.
Ketiga, pembentukan badan-badan negara. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Adapun beberapa hasil keputusan sidang PPKI ketiga sebagai berikut. Pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berpusat di Jakarta. Kedua, pembentukan partai-partai politik. Ketiga, membentuk Badan-Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Terlaksananya proklamasi 17 Agustus 1945 tidak lain karena perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa harus memahami perjuangan para pahlawan untuk menghargai mereka dan mendorong seluruh bangsa Indonesia berjuang lebih giat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Sangat banyak tokoh yang berperan dalam mewujudkan proklamasi. Beberapa tokoh yang berperan dalam proklamasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, DRS Muhatta. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Yang keempat, Sukarni Kardoni Wiryo. Yang kelima, Burhanuddin Muhammadiyah. Yang keenam, Sayuti Melik. Yang ketujuh, Latif Hedraningrat. Kondisi awal kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, kondisi kehidupan di Indonesia belum stabil dan masih memprihatinkan. Berikut kondisi awal kemerdekaan Indonesia dalam berbagai bidang. 1. Kondisi ekonomi. Pasca proklamasi kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai faktor berikut. 1. Terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda. 2. Keadaan kas negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak. 3. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia menetapkan 3 mata uang sekaligus, yaitu mata uang De Javase Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain, yaitu menasionalisasikan De Javase Bank, KLM, KPM, dan perkebunan-perkebunan asing milik swasta asing. 2. Kondisi sosial. Kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan sosial pasca proklamasi. Sebelum kemerdekaan, dalam kehidupan bangsa Indonesia telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Tetapi setelah 17 Agustus 1945, segala bentuk diskriminasi dihapuskan dari bumi Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang telah dicanangkan sejak awal adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya landasan tersebut menjadikan misi utama, yaitu menitik beratkan pembangunan awal di bidang pendidikan yang semula telah dipelopori oleh Kiai Haji Hajar Dewantara yang ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan yang juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada masa pasca kemerdekaan. 3. Kondisi politik. Kondisi dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan banyak sekali mengalami perubahan dan pembaruan di segala aspek. Sebagian besar pembenahan dilakukan di dalam tubuh pemerintahan yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa Jepang yang menduduki bangsa Indonesia setelah Belanda. Pertama-tama, melakukan rapat PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Agenda pertama adalah menunjuk presiden dan wakil presiden serta mengesahkan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara. Kemudian rapat terus berlanjut dengan agenda-agenda yang lebih luas, yaitu pembentukan alat-alat perlengkapan negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama Republik Indonesia, pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi, beserta pada gubernurnya, penetapan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, pembentukan BKR atau TKR, dan sebagainya. Tetapi, karena banyak hambatan dan kurang pengalaman atas perjalanan pembangunan yang akan dihadapi, maka jalannya pemerintahan menjadi tersendat dan tidak seluruhnya sesuai rencana dan cita-cita yang telah dicanangkan.
Kedatangan sekutu dan Belanda. Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan atau vacuum of power setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Pada masa tersebut, Belanda menganggap bahwa mereka kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Bagi sekutu, setelah selesai Perang Dunia II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggung jawab sekutu. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi NICA. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan kedudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan kedisiplinan. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945, maka Belanda mendesak Inggris agar segera mengesahkan hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan. Berdasarkan persetujuan Potsdam, Treaty Civil Offense Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah yang berada di bawah penguasaan SWPAC, South West Pacific Areas Command, untuk melaksanakan isi perjanjian Potsdam. Maka pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara sekutu di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten yakni Laksamana Muda W.R. Patterson dengan menumpangi kapal Cumberland mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rombongan Patterson ikut serta Van der Plas, seorang Belanda yang mewakili H.Z. van Mock, pemimpin NICA. Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. Adapun tugas AFNI di Indonesia secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menerima penyerahan dari tangan Jepang. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. Yang ketiga, melucuti dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Yang keempat, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Yang kelima, mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan AFNI mendarat di Jakarta yang terdiri atas 3 divisi, yaitu yang pertama, Divisi Hindia ke-23 yang ditempatkan di wilayah Jawa berpusat di Jakarta. Yang kedua, Divisi Hindia ke-5 untuk daerah Jawa Timur dan berpusat di Surabaya. Yang ketiga, Divisi Hindia ke-26 untuk wilayah Sumatera dan pusatnya ada di Medan. Reaksi rakyat terhadap kedatangan sekutu dan Belanda. Pada awalnya, rakyat Indonesia tidak memiliki kecurigaan atas kedatangan AFNI. Namun setelah mengetahui adanya pihak Belanda yang turut serta membonceng, maka kecurigaan bahwa Belanda kembali berusaha menguasai Indonesia mulai mengurak. Hal tersebut menimbulkan berbagai reaksi dan perlawanan dari rakyat. Salah satunya adalah di Surabaya. Bahkan dalam pidatonya, Bung Tomo mengatakan lebih baik mati daripada tidak merdeka. Hal tersebutlah yang menjadi pembakar semangat rakyat, yaitu merdeka atau mati. Berikut beberapa reaksi rakyat di berbagai daerah. Yang pertama adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Yang kedua adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Yang ketiga pertempuran Ambarawa. Yang keempat pertempuran Medan Area. Yang kelima peristiwa Merah Putih di Manado. Yang keenam Bandung Lautan Api. Dan yang terakhir adalah pertempuran Margarana.